Swastiastu. Apa kabar sobat? Dimanapun kalian berada, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati Anda. Jumpa lagi bersama saya, Astu Arya Putra, di channel video pembelajaran tentang sejarah filsafat Barat. Saya semester 3, Prodi Filsafat Hindu, Stam Bukuturan Singaraja. Di sini, saya akan menjelaskan tentang riwayat Aristoteles. Apa ajaran Aristoteles dan apa karya-karya Aristoteles? Di sini kita akan kupas tuntas. Aristoteles adalah tokoh filsafat besar. Dia lahir pada 384 sebelum Masehi di Stagira, di Yunani Utara. Bapak Aristoteles adalah seorang dokter pribadi dari Amytas II, Raja Makedonia. Aristoteles pada usia 17-18 tahunan, dia dikirim di Athena, di Akademia Plato. Selama Aristoteles di Akademia, dia menerbitkan beberapa karya. Ia juga mengajar anggota-anggota yang lebih muda dengan mata pelajaran retorika dan juga logika. Aristoteles menikah dengan seorang wanita yang bernama Pittas. Pittas meninggal di Athena. Pernikahan yang pertama Aristoteles dengan Pittas dikaruniai seorang anak perempuan. Dan pernikahan Aristoteles yang kedua dengan Hercules, dia dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Nikomakros. Setelah Aristoteles menikah dengan istri yang kedua dan dikaruniai seorang anak, lalu pada tahun berikutnya Aristoteles meninggal dunia. Dia meninggal jatuh karena sakit, yaitu pada usia kurang lebih 62-63 tahun. Aristoteles mempunyai 3 karya. Yang pertama, karya Aristoteles yang sifatnya kurang populer yang dikarang oleh Aristoteles sendiri. Yang kedua, karya Aristoteles yang digunakan untuk risalah-risalah ilmiah. Dan yang ketiga, karya Aristoteles yang digunakan untuk pengajaran. Penjelasan yang pertama mengenai karya Aristoteles yang sifatnya kurang populer dibagi menjadi 3. Ada Eudemos, Prial Jiwa. Yang kedua ada Potretikos, dan yang ketiga adalah Prial Filsafat. Eudemos, Prial Jiwa. Tentu saja pembahasannya membahas tentang seputar jiwa. Yang kedua ada Potretikos. Penjelasannya adalah membahas mengenai karya-karya sastra biasa. Yang ketiga adalah Prial Filsafat. Di sini ada 3 buku. Buku yang pertama membahas mengenai pengembangan umat manusia. Buku yang kedua mengenai kritik tajam atas ajaran Plato mengenai idea-idea. Dan buku yang ketiga mengenai tentang ajaran Allah dan juga kosmos selanjutnya, yaitu tentang karya Aristoteles yang digunakan untuk risalah ilmiah. Aristoteles mengarang banyak karya-karya untuk risalah ilmiah, yang sebagian dikarang oleh Aristoteles sendiri dan yang sebagian dikarang oleh murid Aristoteles di bawah pimpinan Aristoteles. Tetapi karyanya sudah tidak diketemukan lagi. Dan yang ketiga adalah karya Aristoteles untuk pengajaran. Karya Aristoteles ini dikarang tidak untuk diterbitkan. Karya ini dibuat pada saat Aristoteles mengajar di perkuliahan bersama dengan murid-muridnya. Karya ini ditujukan untuk murid-murid yang tidak hadir pada saat perkuliahan. Saya akan menjelaskan ajaran-ajaran dari Aristoteles. Yang pertama ada logika. Aristoteles terkenal sebagai bapak logika. Namun, tidak berarti bahwa sebelumnya tidak ada logika. Aristoteles mempunyai jasa yang besar dalam menemukan logika. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Aristoteles memberikan uraian sistematis mengenai logika. Aristoteles membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 bagian, yaitu ilmu pengetahuan praktis meliputi etika dan politik, ilmu pengetahuan produktif yang menyangkut pengetahuan yang sanggup menghasilkan suatu karya, yaitu teknik dan fisika, ilmu pengetahuan teoritis meliputi fisika, matematika, dan filsafat. Dalam hal ini, Aristoteles tidak memasukkan logika sebagai cabang ilmu pengetahuan, melainkan hanya suatu alat agar kita dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan. Menurut Aristoteles, pengetahuan
Pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui dua jalan, yaitu induksi dan deduksi. Induksi bertitik tolak dari kasus-kasus khusus dan menghasilkan pengetahuan tentang yang umum. Sedangkan deduksi bertitik tolak dari kebenaran yang tidak dapat didiskusikan. Ajaran kedua Aristoteles adalah fisika. Fisika menurut Aristoteles merupakan ilmu alam yang dideskripsikan dalam karya-karya. Karya fisika Aristoteles menjelaskan tentang prinsip-prinsip benda, terutama gerakan, perubahan, serta sebab akibat. Dalam ajaran ini, Aristoteles menguraikan tentang analisa mengenai gerak, keempat penyebab, fisis, teleologi, serta susunan jagat raya. Agar dapat memahami tentang analisa Aristoteles mengenai gerak, salah satu contohnya adalah air dingin menjadi panas. Gerak berlangsung antara dua hal yang berlawanan, panas dan dingin, dan ada hal ketiga lagi. Sebab dalam contoh bukan dingin yang menjadi panas, tetapi air. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap perubahan ada tiga faktor yang mempunyai peranan. Pertama, keadaan atau ciri yang dahulu. Yang kedua, keadaan atau ciri yang baru. Dan yang ketiga, suatu substratum atau alas yang tetap. Yang selanjutnya ada uraian tentang keempat penyebab. Menurut Aristoteles, tugas ilmu pengetahuan ialah mencari penyebab-penyebab objek yang diselidiki. Aristoteles mengatakan bahwa setiap kejadian mempunyai 4 penyebab yang harus disebut jika kita ingin mengartikannya. 4 penyebab itu terdiri dari penyebab efisien, penyebab final, penyebab formal, dan penyebab material. Kemudian ada uraian tentang fisis. Istilah fisis diturunkan dari kata kerja fispe yang artinya tumbuh atau lahir dari. Dalam bahasa Indonesia, istilah fisis dapat diganti dengan kata kodrat. Aristoteles memilih kata ini untuk menunjukkan perkembangan yang terdapat dalam semua benda alamiah. Menurut Aristoteles, benda-benda alamiah memiliki sumber gerak atau diam dalam diri sendiri. Misalnya, pohon kecil tumbuh besar oleh karena fisisnya, dan pohon tetap tinggal pohon atau mempertahankan identitasnya berkat fisis itu. Yang selanjutnya ada uraian tentang teleologi. Dengan istilah teleologi dimaksudkan bahwa dunia mempunyai suatu tujuan yang sedemikian rupa, sehingga perkembangan dunia tergantung pada tujuan itu. Peristiwa-peristiwa alam tidak terjadi begitu saja, tetapi alam semesta seakan-akan mengejar suatu tujuan. Yang ketiga ada ajaran psikologi. Karena Aristoteles membagi ilmu pengetahuan teoritis atas fisika, matematika, dan filsafat pertama, maka sebenarnya psikologi tidak merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan tersendiri, melainkan terhitung dalam fisika. Objek penyelidikan psikologi mencakup hal-hal yang fisis atau alamiah, tetapi ada bedanya. Psikologi hanya menyelidiki segolongan makhluk-makhluk fisis, yaitu makhluk yang memiliki jiwa. Jiwa menurut Aristoteles adalah prinsip hidup. Itu berarti bahwa segala sesuatu yang hidup memiliki jiwa, baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Selanjutnya ada uraian tentang pengenalan indera. Kita menerima bentuk tanpa materi. Untuk mengerti maksud Aristoteles, dapat dipahami bahwa menurut Aristoteles, semua kualitas terdapat dalam benda-benda sendiri, seperti misalnya warna. Menurut Aristoteles, setiap warna merupakan campuran dua warna yang berlawanan, seperti misalnya warna merah merupakan campuran putih dan hitam menurut proporsi tertentu. Jika saya mengamati bunga merah, menurut Aristoteles, campuran yang sama yang terdapat dalam bunga itu dihasilkan juga dalam mata saya. Mata seakan-akan menjadi merah, tetapi mata tidak berubah menjadi bunga. Itulah yang dimaksudkan Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa dalam pengenalan indrawi, kita menerima bentuk tanpa materi. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ajaran Aristoteles. Ada 3 ajaran yang saya akan bahas, yaitu metafisika, etika, dan politik. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang ajaran metafisika. Nama metafisika sudah digunakan sejak abad ke-3 sebelum Masehi dan memiliki hubungan erat dengan mazhab Aristoteles.
Aristoteles sendiri menggunakan nama-nama lain untuk menjelaskan metafisika dan tidak selalu diterangkan dengan cara yang sama. Dalam buku pertama, Aristoteles menerangkan metafisika sebagai kebijaksanaan atau sosial. Dalam buku keempat, Aristoteles mengatakan bahwa ada suatu ilmu yang mempelajari yang ada sejauh ada atau yang disebut duon heion. Dan dalam buku ke-6, Aristoteles menjelaskan bahwa ilmu yang tertinggi memiliki objek yang paling luhur dan paling sempurna yang disebut dengan teologia. Di antara karya Aristoteles, terutama metafisika, terdapat kritikan Aristoteles atas ajaran gurunya mengenai ide-ide. Bahkan, pada buku ke-13 dan ke-14, seluruhnya diisi dengan diskusi terperinci mengenai ajaran ini. Selain itu, Aristoteles juga memberikan penjelasan mengenai Allah sebagai penggerak pertama yang tidak dapat digerakkan. Menurutnya, dalam jagat raya tidak memiliki permulaan atau penghabisan, karena suatu gerak akan digerakkan oleh sesuatu hal lainnya. Perlulah kita menerima penggerak pertama yang menyebabkan gerak itu, tetapi ia sendiri tidak bergerak. Penggerak pertama harus bersifat abadi, sebagaimana juga gerak yang disebabkan olehnya. Penggerak ini sama sekali terlepas dari materi, karena segala sesuatu yang terikat oleh materi memiliki potensi untuk bergerak. Allah, yang merupakan penggerak pertama, tidak memiliki potensi apapun juga, sehingga Allah dapat dikatakan sebagai aktus murni. Aristoteles juga mengatakan Allah merupakan pemikiran yang memandang pikirannya, sehingga Allah menikmati kebahagiaan sempurna yang tiada henti-hentinya dalam menjalankan aktivitas tertinggi yang diarahkan pada objek tertinggi. Ajaran selanjutnya yaitu ajaran etika. Dalam kehidupan manusia selalu menginginkan yang terbaik baginya. Menurut Aristoteles, tujuan tertinggi merupakan kebahagiaan, sehingga etika merupakan cabang filsafat yang bermaksud praktis dan bukan teoritis. Aristoteles juga berpendapat bahwa sebaiknya etika tidak dipelajari oleh orang muda karena belum memiliki pengalaman yang matang. Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan harus disamakan dengan aktivitas, bukan dengan potensialitas belaka, karena aktus memiliki prioritas terhadap potensi, sehingga kesempurnaan manusia didapat bukan karena potensi, melainkan potensi sudah mencapai aktualisasinya. Manusia dapat dikatakan bahagia jika ia menjalankan aktivitasnya dengan baik, seperti yang dirumuskan Aristoteles sendiri. Supaya manusia bahagia, ia harus menjalankan aktivitasnya menurut keutamaan. Nah, di sini terdapat dua keutamaan, yang pertama yaitu keutamaan moral. Aristoteles melukiskan keutamaan moral sebagai satu sikap watak yang memungkinkan manusia untuk memilih jalan tengah di antara dua ekstrem yang saling berlawanan. Contohnya yaitu ketika kita mengeluarkan uang terlalu banyak, kita disebut dengan orang yang boros. Ketika kita mengeluarkan uang terlalu sedikit, kita disebut dengan orang yang kikir. Sehingga kita dapat memilih jalan tengah yang dinamakan dengan kemurahan hati. Kemurahan hati yang dimaksud di mana kita mampu mengendalikan pengeluaran uang kita agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, yang kedua yaitu keutamaan intelektual. Menurut Aristoteles, rasio manusia memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengenal kebenaran yang disebut dengan rasio teoritis, dan yang kedua dapat memberikan petunjuk dalam mengambil keputusan yang disebut dengan rasio praktis. Dan ajaran yang terakhir terdapat ajaran politika. Dalam buku pertama dari Politika, Aristoteles mengatakan bahwa manusia menurut kodratnya merupakan zoion politikon atau makhluk yang hidup di dalam polis. Aristoteles juga mengatakan tujuan negara adalah memungkinkan kehidupan yang baik. Karena itu, tujuan negara secara umum dapat dikatakan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di dalamnya. Nah,
Sedangkan bentuk negara yang dikatakan buruk jika diarahkan pada kepentingan penguasanya saja. Di sini dibagi menjadi 3 golongan, diantaranya tirani, oligarki, dan demokrasi.